تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألفاظ di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok.
Janganlah kamu saling mencela suatu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum lah, penumpang tapi di jalan. Bapak Ibu, ini adalah bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Haji Yuni bersama Pak Sapres sebagai terjemahan. Nah, selanjutnya kita minta kepada Ketua Musyawarah itu Bapak Dr. Des Haji Zulkifli Zulfahmi jadi adalah yang pertama di luar masjid. Jadi kita kepada Bapak Dr. Des Haji Zulfahmi APNO memberikan sambutannya. Beliau dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin saya awali dengan pantun. Pergi ke Lewin naik kapal, di jalan bertemu sahabat kemudian. Kami datang untuk acara halal bihalal. Tujuan mempererat silaturahmi. Dan dulu Pak Presiden, izin Pak Ustaz, cinta pertama sangat mendalam. Lebih indah cinta sejati. Awal kata saya ucapkan salam supaya sejuk dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurullah. Allahumma shalli ala wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk kita menikmati berkumpul di Lumis Cafe ini dalam rangka halal bihalal 1447 Hijriah. Yang terhormat Bapak Ketua RT 01 RW 06, yang kami hormati para sesepuh musyawarah, Bapak Haji Anwar, Bapak Yun, yang kami muliakan Bapak Ustadz Mahyudin Raje SSI, SPI, SPDI MA, yang kami muliakan
para jamaah musyawarah, kami selaku pengurus musyawarah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sudah lebih 4 tahun kita bergaul, dari tahun ke tahun mungkin kami sebagai pengurus banyak hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, baik dalam perkataan, perbuatan, dan kebijakan yang kami ambil. Maka di momen yang baik ini, kami dari pengurus mohon maaf atas kekhilafan kami. Yang kedua, kami juga pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama dalam rangka halal bihalal, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka makan bersama, dalam rangka bisa berkaraoke. Semuanya ujung-ujungnya ini untuk menciptakan silaturahim kita bersama. Kami tahu bahwa dalam perjalanan kita tentu banyak lika-likunya. Untuk itu pada kesempatan baik ini, marilah kita menjernihkan hati kita. Kita sudah diberikan semacam pencerahan oleh Ustaz selama 1 bulan di bulan Ramadan. Di awal dan akhirnya ini, marilah kita kembali berhijrah yang suci. Pada kesempatan bahagia alam ini, mari kita awali kerukunan, kita awali persahabatan yang lebih mendalam, kita awali dan kita tingkatkan ibadah kita. Kita makmurkan musyawarah kita, mari kita bersatu. Bagi orang, kau dengan sama dia, kau balik sama dia. Itu yang harapan kami. Sekali lagi kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan juga pada kesempatan ini kita juga nanti kita persilakan kepada Ustaz Pak Yudin Arabi untuk memberikan pencerahan kepada kami. Demikianlah, sebelum kami tutup, kami tutup dengan sebuah pantun kocan, ya, burung kenari di atas jendela berpicit dengan suara merdunya. Halal bihalal bercanda tawa, kalau pulang jangan sedih lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, diberikan dari sambutan dari Ketua Musyawarah kita, Bapak Tarandes Haji Irfani ABNO. Mungkin pengurusan musyawarah ini akan berakhir bulan April ini. Namun kita akan laksanakan pemilihannya nanti setelah sholat ada Idul Adha. Itu nanti kita akhiri atau pertama ketua yang akan dilakukan untuk bulan ini. Selanjutnya mari kita pada Ustaz kita, pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang ikut menjawab salam saya tadi mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Yang ikut menjawab salam tadi kalau lagi banyak hutang mudah-mudahan segera lunas. Ini aminnya yang paling kencang. Yang ikut menjawab salam tadi yang belum pernah haji umroh,
Mudah-mudahan Allah segera panggil ke sana. Ibu-ibu yang tidak ikut tadi kita doakan juga. Kita doakan suaminya nikah lagi. Gawat sekali. Untuk itu kita ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri, kadang-kadang saya mau duduk, boleh ya Pak Ibu ya? Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, pengurus mushola At-Thayyibah. Yang besar kita tak sebut gelar, yang kecil tak sebut satu persatu, tapi menjalin kita semuanya berharap pada Allah, khusus kita yang hadir khusus, mudah-mudahan hidup kita selalu Allah berkahi. Amin ya Rabbal alamin. Dado kato dan lebih pantas Bapak Ibu yang kita ucapkan kini kau, melainkan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur yang paling indah yang niomalodana dari kita adalah kalimat Alhamdulillah. Karena semua nikmat yang kita miliki saat ini, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sehat, semuanya adalah dari Allah. Dan semua yang kita miliki saat ini tidak ada satupun yang hak milik mutlak kita sendiri. Tidak ada yang hak milik mutlak kita. Yang kita punya saat ini adalah sekedar hak milik pakai. Amang kau sahabat tak itu baik. Hak milik pakai kita kau memakai semuanya. Kalau nak punya Allah, kalau nak punya pengen tarik, pengen kasih, itu hak nak kebahagiaan. Siapa bagian Allah. Allah yang beri sehat, Allah yang beri kuat, Allah yang beri harta, Allah yang beri kekayaan. Kalau yang punya mau ambil kapan saja, suka-suka Allah. Dia dapat. Kalau selama Allah kasih kita sehat, Allah pengen tarik sebentar, sakit dan itu baik. Allah kasih kita sehat selama ini, sakit saya pengen Allah ambil, dia kini flu sakit kita dulu. Tak ada nama ini terbaik, dia tak ada. Allah yang beri kita kekuatan, sedikit Allah pengen tarik sebentar kekuatan itu, bisa ada daya itu. Bahkan Allah yang menitipkan ruh dalam diri kita. Kalau Allah pengen ambil kapan saja, kita tak bisa nolak. Ya tak betul. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu bahasa Allah dalam Quran. Setiap manusia itu punya waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah sampai waktu itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa diundur, tak bisa dipercepat. Kalau boleh kita Pak, suka tak suka, siap tak siap, mau tak mau. Kalau sudah sampai waktu ketetapan itu, tidak ada yang bisa ditunda. Semuanya pasti pulang kepada Allah. Lanjut dulu kan. Insya Allah dalam setengah jam dan Bapak dari insya Allah. Tapi di pertemuan kali ini kita tidak hanya boleh sekedar bersyukur, tapi kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli
wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, kok sholawatnya agak beda Ustaz? Kami cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang Bapak Ibu sebut itu bagus juga. Karena saya mintanya tadi mau kita sholawat dan salam. Dua berarti sholawat C, salam C. Kalau sholawat saja itulah dan Bapak Ibu sebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau sholawat salam, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulai itu Ustaz. Coba mulai dari kata sambutan, protokol, seritu, sholawat dan salam. Maka gitu ya, sholawat dan salam dua itu, sholawat dan salam. Kalau sholawat, mari kita bersolawat kepada Nabi. Itulah tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau sholawat dan salam, Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ambo hadir di siko sawananya musola atau bahu pun aku tidak tahu. Karena tadi dia buat jadi musola atau itu di musala kok aja. Dikirim Google Maps, aku covid mainnya. Akhirnya ambo foto tadi Pak. Ayo sama di siko aja. Foto lah merah kenapa ya Pak sudah. Tapi aku orang kuyul. Aku jadi musola. Jadi dari situ malam musola. Tapi di Google Maps berjadi Luminous Cafe dia. Aku mau foto, coba jadi aku foto tadi itu. Lagu tuh pengen masuk. Akhirnya ternyata betul di sini. Pertama Pak Ibu, ada nggak yang lakinan jambok? Halo dia. Sama Pak, aku kuda tuh dek makonya mau itulah para begitu sering kenal apa Ibu? Ambo tinggal di Gunung Hitam. Tapi tidak usah Ibu Bapak berpikir di paman-paman itu. Di Dadok Gunung Hitam. Di situ dari 2017. Sebelumnya di Perapakun. Jadi di Perapakun ini sudah kurang lebih 20 tahun. Baru 20 tahun. Bapak Ibu tentu sudah lebih sesepuh lah mungkin daripada Bapak Ibu. Apa kegiatan sehari Ustaz? Dulu masih sempat ngajar di kampus-kampus. Ternyata Ambo sekarang sudah fokus ke pembinaan anak-anak tahfiz. Alhamdulillah kita di rumah ada pondok tahfiz yang membuat nama para orang tua. Namo ya namanya Pondok Tahfiz Ustaz Mahyudin. Kalau Bapak Ibu share di grup di searching di Google pasti keluar itu. Kenapa? Karena saya nggak pernah kasih nama. Anak-anak ini main dekat dia di bawah di orang tuanya. Adita dari orang tape badannya dari mabuk dari tape ngaji. Dia udah mau tape ngaji apa? Ya lah bocil. Tanya banyak. Mudah lo pernah ngasih nama lu bebek silang. Tape ngaji Ustaz Edit deh. Sampai kini laki berdiri dari 2019 diresmikan oleh kalau Bapak Ibu kenal almarhum Tengku Zulkarnain. Beliau 2 bulan sebelum meninggal dunia singgah ke rumah, meninggal di Pekanbaru ketika tausiah awal. Itu yang acu DLC Batu DLC yang murid aku itu video. Itulah Tengku Zulkarnain. Bapak Ibu kalau daerah situ coba nanti ada telepon saya, teleponku, insya Allah rumah kita, pondok tahfiz kita terbuka untuk semua orang. Bapak-bapak ada Ustaz? Ada Pak. Bapak-bapak ada kelompok ngajinya tapi malam. Ibu-ibu ada Ustaz? Ada. Senin, Selasa, Rabu, siang. Ngajinya di mana Ustaz? Yang dari yang tak pandai ngaji, insya Allah sampai ngaji bisa ngaji. Lillahi ta'ala Pak. Pernah tak Pak Ibu mendengar begini? Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di tanah.
Maknanya apa itu? Orang yang katanya berada lah dewasa itu bagaikan mobil di atas air, katanya tak akan mungkin, kan? Tapi ternyata Pak Ibu, aku berani, aku tidak menjalankan saya itu karena sudah populer sampai hari ini. Tapi tidak selamanya syair itu betul. Buktinya Pak, saya masih ada, orang yang masih ada. Dari yang tak pandai ngaji 65 umur datang di dalam rumah, Ustaz tolong Ustaz, apa Pak? Dicari ada apa Ibu? Oh rupanya foto. Aku tahu dari foto itu beliau rupanya dulu mungkin masih muda seorang aparat. Ternyata betul 23 tahun dia seperti Aceh. Ada apa Pak? Tadi ada Pak Ustaz, Ibu lihat di kanan pokok. Oh polisi Pak, ini aduh, salahnya Ustaz, kamu surah yang masih di Ustaz, di foto itu apa? Bantu aku Ustaz. Kalau masalah mati mah bisa bantu Pak. Itu Ustaz. Awal kalau masalah mati Ustaz, ini Allah bilang siap. Tapi kan kok kuliah meminta Ustaz, kok naik kuliah meminta, kok dapet sebelum mati pandailah kau bersyukurkan dulu. Karena umur 65 Ustaz, mabuk ini, itulah baca itu. Dulu orang tua dan memberikan kesinan Ustaz. Ini hanya bertanya, apa aja ya? Jadi polisi aku jalannya, tak perlu ngaji gue di nyuruh. Wah ini kok kalau ada ngaji Pak? Aku pun ragu waktu itu Pak Ibu. Tapi ya Pak, Bismillah ya, Bismillah Allah yang bagi kita. Apa tanya? Masa Bapak tak pandai baca Quran? Serius tak pandai. Sholat Pak, itu Pak. Sholat Pak. Aku kalau gerakan sholat Fatihah saya tidak bisa Pak. Tapi Bapak nampaknya saya ingin masjid berjamaah. Justru itu Pak Ustaz, aku tidak tahu bacaan ibu di sini maksudnya sih. Bukan ini apa? Nebeng gitu kan. Tapi bagian dalam nazar ketika mau tes, saya pandai Bapak baca Quran. Tidak yakin aku dapat. Serius Ustaz. Ikut Bapak. Kalau saya tahu cuma 2 Pak. Alif sama ba. Alif sama ba. Kalau lapai kata, ini orang leparnya. Ya, titiknya orang tambah pada titik. Itu berada Ustaz. Jadi kalau dalam Allah, saya tak baik Ustaz. 65 dia datang, umur 65, sekarang beliau sudah 67, masuk 68. Tadi malam dia masih jumpa, tadi malam dia masih ngaji. Bukan ngaji Iqra Pak itu. Dia sudah pernah ikut MTQ tingkat lansia. Itu baru salah satu dari sekian banyak bapak-bapak di situ. Ibu-ibu juga boleh dari Iqra. A, ba, a. Tidak ada yang tidak mungkin juga itu. Cuma saja ada istilah yang aku yakini sampai sekarang. Bukan hadis, bukan Quran. Apa itu? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Manjatkan wajah. Orang yang sungguh-sungguh pasti mendapat. Tapi kalau malu dikedepankan, tidak aman. Sabar dikedepankan, tidak aman. Makanya Bapak Ibu apapun itu, aku ingin Bapak Ibu di sini sangat baca Quran. Tapi kok di musola itu buka kelas tahsin Pak. Kelas tahsin itu apa? Paling tidak memperlukan kok huruf dan kurang kemudian panjang pendek dan kurang tape, tengok apa aja itu gitu Pak. Pahalanya Pak Ustaz, justru pahalanya double. Pahala raja juga pahala kacau, apalagi aja ulang-ulang. Ustaz, santrinya berapa sekarang Ustaz? Santrinya kurang lebih 200 orang. Gurunya berapa Ustaz? Gurunya sekarang ada 17 orang. Banyak Pak Ibu. SDQ itu kan sarjana ilmu Quran 2. Mahyudin SDQ itu sarjana ilmu Quran. Ada satu kampus yang mengeluarkan gelar itu. Itulah AIQ dulu yang jadi Stayping sekarang namanya. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, istri berapa Ustaz? Nah, alhamdulillah istri saya 1. Berharap ada yang wabek mah. Anak saya berapa Ustaz? Anak saya 2. Cuma dapatnya lama, 7 tahun nikah baru dikasih.
Ibu yang dirahmati Allah, ini pertemuan pertama kita. Saya berharap bukan pertemuan yang terakhir kita. Kok juga pertemuan terakhir, cukuplah pertemuan terakhir di dunia. Saya berharap bertemu juga kita di surga. Pak Ibu, ada yang mau masuk surga? Serius? Kalau mau masuk surga Bapak Ibu, jalur masuk surga hanya 2. Tidak ada 3. Ibu agak serius Pak. Jalur masuk surga ada 2. Dan jadi di antara dan 2 pun tidak ada jalur orang dalam. Tidak ada jalur orang dalam Ibu. Apa itu Ustaz? 1 disebut jalur rahmat. Yang kedua disebut jalur syafaat. Tujuan hidup itu Bapak Ibu, kalau Bapak pahami kok rahmat dan syafaat itu insya Allah hidup pada orang. Jalur rahmat itulah ibadah wajib. Jalur syafaat itulah ibadah sunnah. Makanya selalu bergandengan, ada wajib, ada sunnah. Sholat bagaimana Ustaz? Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada yang wajib haji, ada yang sunnah umrah. Tadi Bapak tanya, Ustaz kenapa umrah? Ya, karena kebiasaan sering bawa jamaah untuk melaksanakan umrah. Kalau Bapak Ibu mau, saya yang dampingi boleh kita bareng ke sana. Saya kenalkan semua sejarahnya di situ. Apa terkenal Ustaz? Namanya Sinai. Bapak Ibu kenal Sinai? Kita salah satu petugas di Sinai. Yang kantornya di Jalan Juanda. Di situ. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sering terakhir baru pulang tugas untuk mengantar jamaah, bawa jamaah itu November. Insya Allah diagendakan setelah hari raya haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita lihat, makanya Bapak Ibu, ibadah wajib tidak akan pernah ditodana apa pahala yang kita dapatkan. Tapi ibadah sunnah pasti ada hadis-hadis yang menerangkan pahalanya seperti apa. Contoh dan sunnah. Man sholat sholatus subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, Pak Ibu, sholat subuh berjamaah di musola kita, lalu dia tidak langsung pulang ke rumah, dan langsung pulang sudah sholat itu dan langsung pulang, atau isi dengan zikir, baca Quran, kalimat-kalimat yang baik sembari menunggu waktu syuruk masuk. Ketika waktu syuruk masuk, dia sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah apa? Dia sudah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Acuh tidak tahu coba. Sudah assalamualaikum, kata pulang. Dia buang pahala seperti pahala haji dan umroh. Itu pahala sunat. Tapi yang wajib tak akan pernah Allah bunyikan. Siapa yang sholat zuhur berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala begana begini. Tidak ada itu Pak. Kenapa Pak? Pak, sholat wajib, ibadah wajib tidak perlu nilai pahala. Kok itu Ustaz? Karena namanya juga wajib. Kewajiban penghambaan diri kepada Allah. Ada karyawan Pak, kau jadi karyawan Pak? Oh, karyawan ada sebuah kewajiban. 1, tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, semua kerja diselesaikan. Kamu itu Pak, itu kewajiban. Nama kewajiban sebagai manusia Allah ciptakan apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kewajiban, tidak perlu nilai pahala. Tapi yang sunat-sunat, itu ada motivasi pahala. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, cuma saja tadi itu pahala haji umroh itu kalau mau begitu caranya Pak. Besok subuh. Selama Ramadan ada kena subuh itu Pak? Hah? Sudah subuh ya? Ini tidak pulang kan? Zikir, baca Quran, tentu banyak kegiatan yang baik-baik. Tentu waktu suruh masuk dia sholat 2 rakaat. Insya Allah orang yang melakukan
sudah dapat pahala seperti pahala haji umroh. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim 2668. Cuman Pak Ibu, ingat, kalau dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang nilainya sama, isi ketika menunggu itu zikir. Makanya masyarakat kalau dia dapat jangan duduk berdekatan kalau di musola. Ya awak yang pahala haji umroh mah jangan duduk berdekatan, apalagi sesama ibu-ibu. Takutnya beko tidak ke zikirnya dong. Aku Mota awit jadi apa tuh? Rasulullah dapat suruh mana? Selalu tidak dapat pahala umroh. Tujuannya sih Pak Ustaz zikir. Azikir dan biasa ibu bawa apa bawa pasang di sini. Mau dulu Pak. Aku biasa zikir ibu kalau sudah sholat. Biasanya Pak astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Kalau itu saja juga Pak Ustaz ajak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh itu Ustaz, boleh. Itu sih papanya jadi itu. Tapi Ustaz itu macam mana Ustaz? Aduh agak pendek Ustaz. Aduh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu pun masih panjang mana Ustaz? Aduh agak pendek Ustaz. Astaghfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu pun masih pada mana tuh Ustaz? Astaga. Dah, astaga itu nak masuk ada. Kalimat istighfar kan paling pendek itu astagfirullah. Itu astaga. Pokoknya ibu kalau nilai zikir pengen dapat nilai zikir dan astaga sendiri. Astagfirullah, maaf itu. Ketika saya dikabul, astaga. Astaga, astagfirullah. Tapi Pak Ibu, artinya apa itu Ustaz? Astagfirullahaladzim itu saya mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan salah, jangan salah baris. Astagfirullahaladzim itu lambat dua. Tidak boleh berarti astagfirullahul azim. Banyak orang baca astagfirullahul apa itu? Tapi sakit ini Ustaz. Astagfirullahalazim, astagfirullahul azim. Jadi sakit ini Ustaz. Kan harus Ustaz. Oh, kan harus dijawab. Kalau baca astagfirullahalazim, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau astagfirullahalazim, ya Allah, mohon ampunlah kepada aku. Kan? Jawab tuh. Ampunnya jangan salah-salah. Pak Ustaz, kan jarak dari subuh itu sampai suruh itu atau kurang lebih saja Pak Ustaz. Nah, memang iya di panen Pak perut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu capek panen Pak Ustaz. Ganti caranya. Baca lagi Pak Ustaz. Buya kepada lagu saya Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nah iya Ibu. Biasa dibalik. Nah itu juga istighfar mohon ampun. Cuma sama-sama kita beri. Mudah-mudahan siapa yang ikut Allah betul-betul ampuni segala dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sejenak saja. Jangan terpesona
tempat pulang kita akhirat nanti, hidup sebenarnya. Sekali lagi, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menguji kita semua. Bapak Ibu, kira-kira aku tanya Bapak Ibu, kira-kira berapa lama lagi kita bakal hidup di dunia? Tidak kira loh, saya itu sama Pak Ustaz pun alim badan pun tidak tahu para lawannya kita di dunia. Tapi nanti Bapak Ibu, ketika pulang biswa, ketika dipanggil oleh Allah biswa, nanti mantan jenazah kita tu ada 3. 1, ahluhu, keluarga. Pak, kok menikah Pak biswa, keluarga tu kemenakan tu adalah niki mantan semua. Ya Bu. Dan kedua, dan mantan jenazah kita tu arato. Kok lah dia kok apa saja sudah dipakai di dalam auto aja itu dibawa ke sini bisa tu mantan jenazah kita tu. Yang ketiga kata Nabi itu baru amal dulu, amal karajuelo, amal perbuatan, amal elok selama di dunia ko. Ketiga-tiganya bakal satu mantan jenazah kita bisa. Tapi sayang, Pak Ustaz, kata Nabi nanti kok duanya bakal balik dia. Keluarga balik dia, harap kau balik dia, nandak balik dia itu setia salamunnya sampai akhirat besok pun nanti tiga aman. Makanya Pak Ibu, para mulai kurang paling lama tinggal di dunia kok sejarah mencatat hanya 1000 tahun. Aduh saya 1000 tahun, aduh Nabi itu, aduh yang kakak bawaan saya jatuh 950 tahun. Siapa Ustaz? Nabi Adam. Tapi ada juga yang tak sampai ratusan. 63 ya. Siapa? Nabi Muhammad. Makanya Nabi ditanya ke sahabat, ya Rasulullah, siapa meninggal tu? Letuanya Rasulullah. Betul. Siapa nanya? Barangmu manusia kok ratu-ratu tinggal di dunia. Nabi menjawab, bukan karena Nabi pernah meneliti. Aduh, tolong dipahami. Nabi memberikan jawaban bukan karena Nabi pernah meneliti atau survei atau mengadakan sebuah penelitian dunia. Tidak. Tujuan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi telah ngecek, Nabi kalau sudah menjawab bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dulu orang tak tahu. Nabi mengecek, jangan pernah tiup makanan yang sedang panas. Itu Nabi larang dulu, baik. Jangan pernah meniup makanan yang sedang panas. Orang tak tahu. Kalau dulu sahabat itu tidak ada membantah, matanya pun tidak. Di air Rasulullah tidak ada. Orang itu hanya sami'na wa ata'na. Kenapa? Setiap ucapan Nabi benar adanya. Nabi bilang jangan tiup makanan yang sedang panas. Orang tak bantah. Kini orang tak tahu. Aku mau mencari kebenaran. Ternyata baru tahu. Ada penelitian di Australia. Ternyata kenapa Nabi melarang meniup makanan? Karena dalam tiupan itu ada bakteri. Makanya dilarang ditiup. Tapi kalau bagi pendalannya, itu kapan Nabi bilang itu? 14 abad yang silam. Kini baru orang tahu. Pada tiupan itu ada bakteri. Ada yang ditiup. Jangan. Tapi kalau bagi masalah. Nasi Pak, kalau angin yang baru masak, kan angin panas tuh, jangan ditiup-tiup Pak. Tapi kipeh jangan. Karena dalam tiupan itu bercampur bakteri, makanya dilarang oleh Nabi. Semua yang keluar dari bibir Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, al-umru ummati baina sittin wa sab'in.
Oh Pak, umur umatku kata Nabi rata-rata 60-70. Rata-rata. Aduh kok Ustaz lebih dari 100 banyak. Tapi ada juga yang nggak sampai 60, itu tak boleh. Rata-rata bahkan kacau hitungan kamarnya. Ini terang siapa melahirkan tuh? Terus. Tapi dia bilang, baru lahir menikah, ada orang tangan oleh itu. Nah, pokoknya Pak Ibu yang dirahmati Allah, kamu tak nakut-nakut dia, Pak Ibu. Inilah barang bagi kita masing-masing. Coba nanti Pak. Ustaz Barak, kamu mundur. Tapi ternyata muda pun tidak Allah jamin bakal belakangan dipanggil. Betul Pak Ibu? Jadi kan cerita Ustaz awal paling tua mungkin di situ Ustaz. Yang paling tua tidak jaminan harus lebih dulu Allah panggil. Itulah punya waktu masing-masing. Ustaz saya kayaknya masih sehat Pak Ustaz. Diagnosa penyakit tak pernah saya penyakit parah Pak Ustaz. Kayaknya masih lama Pak Ustaz. Banyak orang meninggal dunia tanpa sakit. Ya tak baik. Lalu saya halo apa dia? Bahkan saya temukan ada kawan suaminya stroke. Lalu dia 10 tahun. Ibu kuyu sama setia menemani. Kontrol bau beku hari. Sampai orang berpikir sama istri soleha. Badannya sehat. Ternyata lalu dia 10 tahun ini mengasuh suaminya yang stroke. Justru yang meninggal duluan bukan suaminya. Dia yang meninggal duluan. Betul memang? Makanya sehat tidak jaminan dipanggil duluan belakang. Yang sakit tidak harus lebih dulu. Samo, saya masih muda, tidak ada jaminan. Saya sudah tua, tidak harus lebih dulu. Nanjale kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Cuma dari hadis Nabi itu. Maaf Pak. Dari hadis Nabi itu kita bercermin. Ternyata kalau dirata-ratakan hanya 60-70. Iya Pak. Kalau dirata-ratakan hanya 60-70. Kalau ikut Nabi itu Nabi itu. Pokoknya udah hitung tuh. Kalau hari ini sudah 60 tahun, nah itu lah. Digoreng. Apalagi yang hari ini 62 tahun, semakin lagi. Yang paling susah itu pas nyusah itu ulang tahun 62 tahun 11 bulan. 62 tahun 11 bulan. Hati-hati deh. Tapi kan nggak boleh itu. Makanya ini kok Ibu apa yang perlu kita pahami? Sebelum waktu yang Allah tetapkan itu datang, itu muhasabah diri. Kira-kira ya Allah, kalau waktunya kau panggil diri ini ya Allah, mana yang sudah lebih banyak amal kebaikan atau kemaksiatan? Itu hitungannya. Mana yang sudah lebih banyak kita lakukan dalam hidup ini, amal atau maksiat? Kira-kira kalau sudah Allah yang panggil, kira-kira sudah siapkah kita mempersembahkan amal? Belum mungkin. Itu berarti waktu yang masih tersisa ini jangan pernah sia-siakan. La akhir amalan ila ghad al-amalul yawm. Jangan pernah tunda kebaikan yang bisa dilakukan hari ini, besok saja, karena besok belum tentu kita ada. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ini kok halal bihalal. Ternyata orang masuk surga, elok sholat tak pernah tinggal, tiap tahun haji, tiap bulan umroh. Ternyata itu pun belum bisa menjamin akan selamat masuk surga. Kenapa? Karena syarat untuk masuk surga itu minimal 2. Apa itu? Ada imam fi hukukillah wa imam fi hukukil ibad. Kewajiban kepada Allah terselesaikan, kewajiban sesama manusia juga terselesaikan. Pokoknya kalau ada Pak Ibu 7 tahun haji, 2 bulan umroh, tapi sama saudara sendiri tidak sabaran. Mohon maaf kalau syukur tak syukur apa yang
kembali dengan terhubung. Oh maaf, saat iyo waktu sholat kepada saji musola tak pernah tinggal baca malam. Tapi saya sama tetangga tak pernah akur, mohon maaf. Alun itu baru buat apa lagi mana adalah maksudnya apa? Inyo ilmu sama saja ibadah banyak, salah banyak, tapi sama orang tua dan sapaan Allah Akbar. Ada terangkan juga itu. Ada orang tua juga nak tidak sapaan. Allah buruk. Biasanya suku mereka itu manusia. Ngambok apa ibu? Dan tiba-tiba dia baru mantu. Dan tidak pun angkat yang malah ngecek ke mana ngecek. Allah Akbar. Bina begitu sekarang. Malah ngecek ke mantu. Bisa lama itu datang gaduh antara sopa dan sono. Ya baik. Bila sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Itu lagu siapa tuh? Baik Bu, yang dirahmati Allah. Ini pesan saya pada ibu semua. Dan hanya kepada Allah yang berdasarkan. Sesama manusia itu tidak beda. Antara siapa? Anak, orang tua anak-anak, istri kepada suami, suami kepada istri, dan kakak kepada dia, dan tanggo, dan bajiren, basudaro. Itu semua yang mesti kita perbaiki. Kalau dua-duanya ini benar, kepada Allah rancak kewajiban kepada Allah, sesama manusia rancak, insya Allah masyaallah kita Islam di surga. Itu harapannya Bapak Ibu. Jadi kokado ini masih dan kata Pak tadi itu ini kembali kepada kefitrahan, fitrah suci alun lepak. Kalau masih alun saya memaafkan yang tahu. Alun fitrah lepak, alun suci lepak. Kalau masih ada yang belum memaafkan sama kita, makanya buang ego tuh. Jangan ego, jangan laku di hadapan Allah bisa ego itu dong. Rugi gak ada mak kalau bertahankan ego tuh. Ustaz, ini salah, ini minta maaf Ustaz. Kalau ini tidak datang minta maaf dan kami saja. Kenapa? Orang yang minta maaf adalah bukan orang yang terhina. Orang yang minta maaf justru dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, maksudnya tidak usah ada Ustaz, tidak usah maaf-maaf enggak. Datang dulu Pak, kadang-kadang dulu itu arahnya Pak. Iya Pak, arah tadi ayat yang dibaca, kadang-kadang panggilan itu jangan kau panggil aja Pak. Jangan kau panggilan dengan panggilan buruk, main kolong-kolongkan. Kadang-kadang ya belakangnya, nyoga hitam kawan tuh. Kadang-kadang kayak ajar beraswat gitu. Galak tuh, galak tuh orang, tapi di sikonya kan nih Pak. Ampun, saya bisa pengaluran nyamuk. Sakit. Ustaz, tangan di hati lebih elok dari tangan di bawah. Hati lebih elok dari tangan di bawah. Meskipun sama-sama elok juga, tapi yang paling elok tangan di hati. Makanya artinya apa? Yang memaafkan tentu lebih hebat daripada yang minta maaf. Pokoknya jangan itu. Dan Ustaz ampun Ustaz, ini kadang-kadang salah kau Ustaz. Tak akan bisa Ustaz. Nabi saja, Nabi dijamin masuk surga, masih mau memaafkan. Ya Bapak Ibu. Jadi ada istilah itu Pak. Apa namanya itu Pak? Tentang kananya. Turun kita mau istilah itu Pak. Taleko kecil. Kadang-kadang tak bisa maju lah Pak. Tapi udah itu lah. Makanya saling memaafkan di antara kita semua. Mudah-mudahan kemaafan di antara kita semua membuat kita bersih dan betul fitrah. Semua amal ibadah kita selama ini diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Pak Ibu ya. Syukur William. Izin Pak, kalau sama siapa Pak? Izin sebentar dulu. Mengenai sholat suruh tadi Ustaz, sebagusnya kan diisi dengan zikir. Atau bagaimana kalau kita lagi mendengar ceramah atau tadarus gitu, apalagi di bulan Ramadan Ustaz. Terus waktu suruh masuk kita laksanakan, apakah pahalanya sama dengan sebelumnya kita melakukan?
sudah sholat subuh tuh tausiah. Tausiah itu adalah zikir. Dulu ibu bapak di situ mendengar itu disebut majelis zikir. Majelis zikir, majelis ilmu. Justru malaikat pun ikut nembrong di situ. Rupanya tausiahnya selesai pas waktu suruh masuk langsung sholat sama. Tapi kok dapat selesai rupanya sebelum suruh masuk ada sekitar 10 menit lain. Ustaz itu nanti ceramah. Pulang setelahnya tinggal suruh. Nah itu sia-sia namun. Kok ya selesai tunggu sebentar. Jadi mendengarkan tausiah pun Bapak Ibu ketika sudah sholat subuh itu, tausiah itu disebut majelis ilmu, majelis zikir. Sama dulu Bapak Ibu sekarang ini juga disebut majelis zikir. Meskipun ini bukan musola tapi luminous cafe. Ini dipakai zikir, baca Quran, sholawat, ini disebut majelis zikir. Jadi barangkali di awam atau tidak menjadi bisa jadi di karena ini malaikat majelis zikir, malaikat pun ikut nimbrung di sini. Iya Pak, Allah malaikat itu suka majelis zikir yang disebut kalimat Allah, yang diajarkan agama. Cuma kita tidak nampak, kita tidak bisa mencatat hal seperti itu. Pokoknya ini dulu Pak Ibu, itu di kamera malaikat. Jangan mak menggunjang dulu lain. Barang kira tu, kadang-kadang mohon maaf Pak Ibu ya, nak di gunjangan tu bisa mudah sih. Kadang-kadang kalau orang sebab orang tak sesuai dengan dunia jadi bahan gunjingan. Jadi sesuai sebab bajunya. Allah Akbar, semuanya dibahas. Jadi apa tu? Peci itu pakai kain sapo, baju muslim tapi peci. Video tidak usah bahas sederhananya. Untuk lain masih pakai baju lah. Datang kemari. Kau tidak apa itu? Jadi terlalu mudah bisa menciptakan dosa, tapi lebih mudah menciptakan doa. Baca dosa. Jago hati. Langsung sekali. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau modari. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak pun kian terpuruk, lama-lama jadi makhluk terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa kalau cara ngecek pasti apa alamat cuma? Apa Ustaz boleh maaf? Batu itu kan utara. Pasaman Pak. Pasaman. Ada betul. Kalau Bapak izinkan, Silakan. Jadi Bapak yang mungkin nama Bapak. Iya, boleh usaha. Saya dengan Pak Ustaz. Kan salat subuh, apa beda salat subuh itu dengan salat duha? Kalau salat duha, apakah duha awal yang subuh itu atau duha gimana? Pertama yang kedua, kalau salat duha itu sebaiknya di waktunya kapan? Yang afdalnya, bagusnya. Waktu suruh sih Ustaz. Lamanya waktu suruh itu barang. Oke. Nah ini memang habis itu apa penyekian lelah surat terlibat mau. Ya. Oke Bu, suruh itu sebetulnya disebut awalnya duha. Awalnya duha. Makanya dianjurkan. Kenapa istimewa suruh awal duha ini? Beda nanti setelah ibu sholat di jam 10. 10 itu masih ada duha enggak? Itu bukan awal duha. Sebetulnya suruh itu adalah afdol paling utama awal duha. Nah makanya seperti itu. Tapi kalau suruh ada dianjurkan. Rakaat pertama beko sore yang dibaca sore ad-duha. Rakaat kedua al-insyirah. Kalau beko di jam 10-an terserah lah Pak. Ad-duha itu wat-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda
Jadi alhamdulillah semuanya hafal, meskipun hafal ujung-ujungnya saja. Yang kedua baru istirahat. Alam nasrah wa wada'na alladzi wa rafa'na wa inna ma'al wa idza qara'ta wa ila Ustaz kedua enggak hafal Ustaz. Al-Isra enggak hafal Ustaz. Pasang saya dengan Qul huwallahu ahad. Saya tak tahu. Saya tidak tahu. Apa tuh tahu? Ina. Atau ibu ada lagi bu? Oh iya. Lamanya surut itu kira-kira begini Pak Ibu. Kalau di masjid musola itu ada enggak di situ jadwal? Surut yang sekian. Lama masuk itu kurang lebih 10 sampai 15 menit dari situ. Nah, di situ 10 sampai 15 menit. Nah, itulah yang dikejar diincar-incar sama orang. Kalau dia mau. Ya bu, satu lagi bu, saya katakan dulu. Boleh, nanti kalau sudah suruh itu ibu mau lanjutkan duha boleh, silakan. Sampai kapan Ustaz? Sampai sebelum zuhur masuk. Ini duha ini panjang. Ada bu. Sholat suruh boleh berjamaah. Tidak ada sebetulnya itu, tapi karena tidak ada larangan maka hukumnya boleh. Yang tak boleh itu yang jelas-jelas dilarang. Kalau jelas dilarang jangan. Tapi kalau tidak ada larangan boleh. Sama kayak duha, ibu mau duha berjamaah juga boleh. Habis Pak Ibu? Itu duha Ustaz nih. Jadi kita sholat sunat yang lain dengan satu kali sholat Oke. Ntar ya bu, satu ini aja ya Pak Ibu, satu ini aja. Ini yang serius ini. Sholat subuh. Kemudian ibu ada yang bilang digabung dengan sholat apa? Atau kalau tidak sholat subuh, kita sholat duha, sholat taubat, sholat sunat yang biasa kita laksanakan. Digabung katanya Ustaz, besar katanya. Digabung, yang saya tahu hadisnya yang bisa menggabungnya itu puasa. Contoh Pak Ibu, ibu-ibu apalagi kan di bulan Ramadan itu ada yang batal puasa karena halangan kan. Nanti ketika menggantinya dia pilih hari Senin dan Kamis, maka dia mendapat 2 pahala. Pahala 1 pahala mengqadha puasa, yang kedua pahala puasa Senin Kamis. Itu boleh. Tapi kalau sholat innamal a'malu binniyat, sholat itu sesuai apa yang diniatkan. Kalau memang niatnya duha. Kalau yang sholat taubat. Kalau yang sholat hajat. Nah, seperti itu yang saya tahu Pak Ibu. Wallahu a'lam. Ya, sebetulnya agama ini boleh mudah, tapi nggak boleh dimudah-mudahkan. Itu lebih dalam lagi nanti kita bahas ya Bu. Insya Allah nanti. Mudah-mudahan ini kita masih jumpa lagi. Ya Bu. Itu saja Pak Ibu. Tak kurang kalau ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Halo Bapak Ibu, demikian tadi kajian Alam Halal bersama Ustaz Mahyudin. Jadi kalau kita dilanjut nanti bisa kita hubungi beliau satu berdalam kajian kita. Jadi ini Ustaz baru pertama kali kita. Selanjutnya ibu dan ayah sudah tersedia. Apakah kita makan dulu? Jadi makan dia lagi.
duduk di tempat saja. Duduk masing-masing. Ibu pindah tempat lagi. Yang perempuan pindah tempatnya. Duduk di meja masing-masing. Nanti kalau ada anak yang sama tim dari di saya dulu baik. Jadi pasti ada nama nanti terima kasih. Nanti kita hadirkan acara kita sampai dua. Jadi kan terima kasih atas perhatiannya. Nah, maka saya siap. Dulu tempat masing-masing. Makanan datang Bu ke meja masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi